Jadilah anak yang berbakti, Sebarkan video ini pada orang tua kalian. terutama di grup WhatsApp ya. Halo guys, Dimas di sini. Halo guys, gue Oki di sini. Kalau kita udah muncul berdua, biasanya muncul rekomendasi. Iya, betul sekali. Karena ini adalah rekomendasi yang terlambat sebenarnya. Dari tahun kemarin udah banyak ditanyain. Oh, iya. Karena banyak yang tanya alternatifnya Skechers. Tapi kayaknya kita jadi harus tetap keluarin ya, meskipun agak-agak gimana ya. Tapi Iya. kemarin itu rame loh di sosmed sebelah. Apa? Ramenya apa? Di threads gitu ya, terutama diskusi tentang bagaimana mahakaryanya sebuah Skechers itu. Ya kan, kayak kita tahu nih, sebuah desain original, keren, luar biasa. Bayangin guys, desainnya Skechers itu kan bener-bener original ya kan ya. Ya, namanya original itu pasti ngejiplak. Dari Iyalah. On misalnya, Iyalah. ya kan. Nah, atau ngejiplak dari Adidas atau dari Nike. Itu Nah, kan itu dia, itu itu sebuah originalitas yang keren. Betul. Nah, Tapi jangan salah, apa, Pak? Brand originalitas kayak Skechers, ternyata setelah diakuisisi nilainya gede juga. Oh iya, betul. Nah, gila ya? untuk merayakan akuisisinya, kita bahas lagi dong, ya kan? Iya. Gila. Tapi bukan itu sih sebenarnya pembahasan utama hari ini Bukan ya? Iya, karena sebuah nilai Skechers itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nilai intrinsiknya katanya. Karena ini adalah sepatu terbaik terutama buat umat manusia di dunia. Karena katanya Skechers ini sepatu yang cocok buat yang sakit kaki. Buat yang overweight. Buat yang udah senior lah, senior citizen. Iya. Nah, Cocok ya buat mereka ya? Katanya. Ya, katanya orang biasa. Aku kira Skechers tuh SK-nya sakit kaki. Oh, Aku kiranya gitu. Itu kalau kata dokter, Pak. kata dokter ya? Kan namanya orang biasa itu pasti lebih pintar daripada dokter. Bener lah. Iya kan. Ngapain dokter kuliah tinggi-tinggi? Apa itu kuliah spesialis sampai 4 tahun lagi, 5 tahun lagi? Apa itu? Gila emang. Lebih penting denger rekomendasi orang tidak bertanggung jawab Betul. di internet. Betul. Itu udah paling valdi. Konten kreator viral yang iya. opininya bisa langsung jadiin standar. Betul sekali. Gila, Itu udah paling gila. valdi tanpa dasar keilmuan. Betul. Itu dia. Nah, berhubung kita juga termasuk orang yang tidak bertanggung jawab ya. Iya. Nah, kita mau memberikan rekomendasi penantang maut nih Penantang mau. dari Skechers ya kan. Orang lain itu sudah memuji-muji Skechers tinggi langit. Nah, saat ini kita Jatuh lagi. tantang. Oh, tantang. Ya, kita challenge ya Karena kan. jangan sampai ada di atas awan terus-terusan nih. Oh iya dong. Harus ada pesaingnya. Iya, kan nggak mungkin dong on cloud terus-terusan. Betul. Iya kan? Betul. Bisa jadi nanti ada keseimbangan baru, ya kan? Bisa jadi ada apa namanya dewa Dewi. Nah, gitu dewa apa sih? Fortune. Dewi Fortuner. bukan. Lupa aku. Ya pokoknya ada lagi Dewi Nike. Atau kan? kalau nggak ada kucing lompat ya. Itu dia, kucing lompat. Dan di dalam jiwa yang sehat terdapatlah Dompet yang sakit. udah kita udah kebanyakan diaping guys, langsung aja to the point ya. Ya. Alternatif Skechers. Nah, Ya. menurut gua nih ya, alternatif terbaik Skechers itu harus kita mulai dari desain yang paling hotnya. Dimana Desain ini adalah desain yang paling dipuja-puji masyarakat Indonesia katanya ya. Penjualannya paling tinggi di Betul, ini adalah Skechers Glide Step. Glide step tuh yang Soalnya bolong-bolong ya. Selain glide step ini sebenarnya ada beberapa ya yang soalnya bolong-bolong lagi. Nanti mungkin kita masukin beberapa ya. Nah, ini adalah katanya mahakaryanya Skechers karena kan desainnya original. original. Gila, Iya. Skechers mana ada nge-sketch, tidak ada. Nggak ada niru-niru apa itu. Walaupun on cloud muncul duluan, tapi original itu Skechers. Iya, mereka udah ngedesain dulu sebelum Iya, on-cloud walaupun dibikin, Skechers secara terbuka mengakui meniru on cloud, tapi mereka itu original, Pak. Kita harus menjaga perasaan masyarakat Indonesia, bener, ya bener. kan? Kita harus melindungi ego mereka. Betul sekali ya. Nah, kita akan berikan alternatif dari si Skechers yang bolong-bolong tadi. Tentu saja dengan yang soalnya bolong-bolong lagi. Biar cocok ya. Nah, ini tuh namanya ada dua. Kalau kalian senangnya pakai buat lari, tentu saja On Cloud Monster. Sport Monster. Ya, kenapa? Karena ya memang sepatu lari. Nah, kalau senangnya jalan, Cloud Tilt. Cloud Tilt. Atau bener. Cloud Gua juga Eclipse setuju. sih. Atau ada juga Cloud 5 ya. Cloud 5, Cloud 6. Antara tiga itu. Nah, kita breakdown sedikit. Kenapa On Cloud Monster? Karena secara performance ya, On Cloud Monster itu lebih teruji memang. Bisa dipertanggungjawabkan memang daripada miliknya si Skechers yang tadi. Ya memang ada lebih bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Memang ada kekurangannya, Pak. Iya.
kurang banyak di Indonesia barangnya katanya. Jadi masih. Ya, untungnya punya kelebihan yang dahsyat, Pak. Betul. Lebih mahal. Lebih mahal. Dan lebih tinggi gengsinya. Dahsyat sekali. Ini sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. Kalau manfaat sih, ya ada yang lebih baik. Nah, gue disclaimer dulu nih, kalau Tilt Surfer itu lebih ke sepatu cushion aja. Jadi kalau kalian memang jalan-jalan nih butuh cushion, walking gitu. ya dan butuh yang mewah gitu ya. Betul, karena ini kan sepatu yang punya kelebihan yaitu lebih mahal dan lebih mewah. Betul. Nah, mending cari yang ini. Tapi kalau kalian cari manfaat, jangan cari yang ini. Jangan. Ya jangan dong. Iya kan, karena kelebihannya Cloud Tilt ini memang bukan di manfaatnya, tapi di mahalnya. Di mahalnya. Iya, menurut gue yang bisa kasih manfaat dari segi cushion itu ada dua nih, kompetitornya dari Jepang. Nah, yang pertama itu rajanya cushion sih kalau menurut gua. Kebetulan memang sepatu lari juga, Gel Nimbus dari Asics, betul. Nimbus yang berapa? Yang paling baru lah, makin baru kan makin cakep teknologinya. Betul. Ya. Buat lari bisa, buat jalan bisa juga. Betul. Cuman memang kalau buat jalan dia lebih capek karena kan tebel banget. Nah, yang lebih enak sedikit kalau buat jalan itu Neo Vista. Neo Vista. Mizuno, dari Mizuno ya. Harganya mereka berdua sama kisarannya itu 2,5 sampai 2,6 sekian ya. Sekarang sih udah mulai banyak banget diskonnya dan harganya jadinya jauh lebih masuk akal daripada si Cloud Tilt ataupun Cloud Monster gitu ya. Kalau memang carinya cushion. Kenapa? Karena cushionnya lebih baik. Tim kita udah uji juga untuk jarak yang lebih jauh gitu ya. Untuk uppernya kalian pakai lari lebih aman, lebih nyaman, lebih breathable juga. Ya, secara performance juga jauh lebih baik. Itu aja sih summary-nya ya. Nah, itu sih. Betul, itu kalau dari cushion. Dari lu gimana nih, dari lu? Apakah kita mau bahas yang glide step lagi, alternatif glide step yang bolong-bolong? Sama sih kalau yang bolong-bolong gue setuju soal yang Cloud Tilt-nya. Tapi kalau ngomongin bolong-bolong doang dan ya maksudnya jadi alternatif, kayaknya brand lokal ada deh. Cuman gue nggak mau sebut sih. Ada yang itu. Gua tahu tuh. Soalnya produser kita juga sering pakai gitu. Iya, itu yang bisa ditiru sama OnCloud itu kan? Betul. Oh, iya. Harganya lumayan oke sih. Oh iya, cuman 300.000 kurang. Iya. Kurang. Ini lebih masuk akal lagi sih menurut kita. Jadi kalau kalian pengen mewah ada, ya pengen gengsi ada gitu ya, pengen cari fungsi dan keempukan juga ada, dan kalau pengen yang lebih murah ada. Betul. Kalau slip-on tuh beberapa brand lokal tuh ada beberapa yang gue suka gitu ya. Terutama dari Spotek sih. Spotek brand jadul tuh sekarang lagi gencar-gencarnya mereka. Ya, lagi naik daun nih. Lagi coba bikin artikel-artikel baru kan. Tapi ternyata artikel-artikel lama mereka di tahun-tahun kemarin itu kayak cukup oke lah. Yang gue pernah coba itu karena Spotek itu kan banyak di mall-mall juga ya. Jadi gampang lah buat nyobainnya gitu. Oh iya, bener. Yang pertama tuh ada Spotek Onyx. Itu tuh nggak mirip banget sih. Lebih mirip Arden sih. Spotek Arden itu lebih mirip sama Skechers yang slip-on tuh apa sih? Go Walk ya kalau nggak salah ya? Biasanya buat jalan Go Walk. Nah itu mirip banget sama yang Arden. Tapi gue rekomendasiin Onyx sama Arden nih dua-duanya. Karena ya kalau gue lihat dari Skechers kenapa bisa menarik, ya karena mereka pasti nyarinya upper yang breathable. Scratchy juga. Betul. Terus midsole-nya pasti wajib cushion nih. Wajib empuk ya. Betul. Karena itu kelebihan dari Skechers. Iya. Tapi sebenarnya kelebihan midsole itu kan sudah banyak bisa dikejar. Betul sekali. Iya, karena kan dia empuk aja. Kekurangannya pada umumnya ya koleksi Skechers itu kurang stabil karena si cushionnya. Penting banget. Betul. Nah, kalau cuma cari empuk-empukan doang dari lokal juga udah banyak yang bisa menawarkan. Betul. Nah, gue mungkin ingin menambahkan listnya. Nah, ada yang kita tes kemarin itu Unert Swift Move. Ya? Murah itu juga. Spesifik Spesifik buat buat cewek. cewek ya. Murah juga, empuknya sama. Teknologi uppernya kurang lebih juga mirip-mirip. Bahkan menurut hasil analisis kita lebih bagus daripada yang umumnya digunakan sama Skechers di harga yang Skechersnya ya di harga 800, 900 sampai 1 jutaan kecil itu kalah loh kualitas meshnya sama si Swift Move ini. Kekurangannya Swift Move ini memang nggak slip on aja, tapi kan gampang. Kita bisa beli tali sekitar 15.000 sampai 30.000 itu udah ada tali slip on. Betul. Ya. Flexible lace ya. Yes, betul. Dan harganya juga cakep. 300.000 bahkan kurang kalau diskonnya itu sangat good deal sekali menurut kita ya. Cuman sepertiganya berarti dari harga Skechers, bahkan kurang ya. Bahkan kurang. Wah, cuman minusnya itu sih Pak, kalau Swift Move kan buat cewek. Size-nya tuh ada 38 sampai 41 doang. Iya. Betul. Tapi ya buat cewek-cewek. Iya, tapi size segitu rata-rata. Alternatif buat para ibu-ibu yang biasa pakai Go Walk. Bener.
dan mereka nggak mau spend semahal itu untuk sepatu jalan mereka, ya ada lokalan udah ada model nggak kalah cakep. Nah ini kelebihannya Skechers ya, lebih banyak menambah resiko kumat lututnya, ankle-nya, pelatarnya gitu ya. Iya, itu kelebihannya Skechers tuh. Nah, makanya kita mencari yang sebenarnya nggak punya kelebihan yang sama kayak Skechers, tapi lebih bermanfaat insya Allah ya. Nah, contohnya nih, kalau menurut gue, ini top of mind gue ya, kalau ngomongin yang soal sakit kaki ya, Kayano 31 sih. Karena ada si 3D guidance itu ya? Salah satunya 4D guidance system 4D ya. guidance. Nah, ini sangat membantu buat yang sakit kaki ya, terutama di bagian pelatar, bagian bola kaki gitu ya, bagian heel sampai ke lutut itu supportnya maksimal banget. Nah, karena gue pribadi pun merasakan ya, karena gue kan punya kelebihan, Pak. Kelebihan berat badan, kelebihan berat badan gitu kan ya. Nah jadi lutut gue itu kan kena bebannya lumayan tinggi nih, jadi ya begitulah. Memang dari awal udah ada bawaan injury lama, suka kumat-kumatan. Nah kalau udah kumat itu pakainya Kayano 31. Itu yang akhirnya bener-bener ngurangin. Bisa recovery berarti? Bisa banget. Tapi sambil dibantu sama latihan otot untuk bantu recovery-nya. Ada inilah fisioterapi dan lain-lainnya. Itu top of mind gue adalah Kayano 31 gitu. Tapi kan itu sporty banget ya. Nah makanya Asics tuh dasar ya, kapitalis ya. Iya, buat yang lifestyle katanya, buat yang lebih muda. Nah, saya nggak suka yang terlalu sporty. Ada yang lebih kekinian, lebih skena. Kayano 14, kakak yang lebih tuanya lagi. Ya itu bisa sih, menurut kita dari hasil testing itu memang punya potensi juga. Tapi plus minus. Jadi kalau nyari support yang maksimal di Kayano 31, kalau mau nyari yang lebih empuk dan lebih trendy itu di Kayano 14. Bedanya di situ. Dan gelnya lebih banyak ya? Itu lebih gelnya lebih banyak, betul. Gelnya lebih banyak di Kayano 31, betul. Soal tadi berdiri lama itu lebih nggak pegel. Wah ini insya Allah ngebantu banget buat orang tua ya yang memang butuh nih support ekstra, terutama nanti yang lututnya udah kena gitu ya, mulai sakit-sakit gitu. Tapi kalau kalian masih berjiwa muda nih ya, gue tuh sebenarnya gue sebenarnya punya rekomendasi yang lain. Dan bukan anak muda aja nih, ini buat orang tua pun sebenarnya masih bisa, karena kan judulnya Dead Shoes. Selain Kayano 14 nih alternatifnya. Ini disclaimer dulu, kekurangannya adalah dia keras, jadi nggak seempuk sama Skechers. Tapi kelebihannya dia itu bisa bener-bener nge-support dan bikin kaki lebih nyaman. Karena supportnya lebih maksimal. Nah pertama kalau sesama Asics ya, nominasi gue pribadi adalah gel NYC. Iya, kita udah tes 72 jam pakai NYC pas gue lagi sakit kaki kumat ya, traveling luar kota lah ya, sambil kondisi kaki sakit. Itu bener-bener sangat ngebantu sekali si gel NYC ini, karena memang supportnya itu lebih maksimal, bahkan lebih maksimal sebenarnya dari Kayano 14 gitu. Karena lebih banyak juga yang support. Betul. Nah, harganya juga cakep Pak. Kalau tadi kan 2,5-an semua tuh, ya kan? Nah ini 2,1 atau 2 juta pas, lebih murah. Gitu. Karena nggak terlalu hype. Tapi experience pakainya itu lebih luar biasa ya dari hasil pengetahuan kita. Yes, dan nggak kalah menarik, ini adalah favoritnya anak skena. Jadi kalau bapak ibu pingin jadi anak skena, minimal pengen bisa ngobrol sama anak skena. Yes, ini dia nih saingannya dari Asics, New Balance. NB yang mana? Wah, menurut gua yang top of mind ya harusnya 2002R dan 1906R. Itu yang populasinya paling banyak, paling gampang dicari dan paling banyak diskonnya. Betul. Dari 2,5 sih dua-duanya. Betul, 2,5 sampai 2,6 dua-duanya ya. Kita bisa dapat di harga diskon itu. Kemarin kita patroli Sport Station bisa dapat di 2 juta atau bahkan di bawah 2 juta di momen-momen tertentu. Ada dong. Harganya cakep, menarik tuh. Nah, cuman buat size gede ya mohon maaf lahir batin ya. Susah nyarinya kalau yang diskonan. Biasanya memang harus beli full price kayak begitu. Kalau kalian bilang Skechers itu enak, mungkin harus coba New Balance dan Asics ini yang ada di rekomendasi kita ini. Betul. Dari lo ada nggak kalau buat rekomendasi yang punya berat badan berlebih? Aduh, apa ya? Nggak ada sih bro. Aku nggak ada. Lokalnya? Oh kayaknya ada nih kalau lokalnya nih. Berat badan berlebih lokal. Iya. Ada yang menarik. Wah, atau itu butuh latihan lagi ekstra Pak. Oh iya benar juga. Nanti latihannya di Rinjani itu. Sambil naik gunung nanti latihannya kalau pakai itu ya. Nah ada lokal. Jadi kalau pengetesan kita Pak, ini harus masuk ke sepatu running dulu nih lokal. Di lokal ada 2 top of mind ketika kita ngomongin sepatu running buat orang overweight.
Nah, kenapa running? Disclaimer dulu ya, meskipun Skechers ini kebanyakan kan buat jalan ya, tapi kan mereka juga ada yang buat lari. Nah, kita kenapa rekomendasikan sepatu lari dari brand lokalnya? Kenapa? Karena sepatu lari ini sebenarnya multifungsi, bisa buat lari, bisa buat daily juga. Itu hasil pengetesan kita. Tapi larinya jangan yang race itu. Oh iya dong, karena beda karakter sepatunya kan. Betul. Tapi buat daily training, sangat bisa. Buat recovery, bisa banget. Nah, yang pertama adalah Hyperblast dari Ortus 8 ya. Nah, Hyperblast ini salah satu sepatu yang kita suka banget pas ngetesnya karena hasil pengetesannya baik, dia juga badak sekali. Terus sekarang udah ada versi 2-nya, cushionnya lebih tebal lagi. Jadi kalau kalian pengen yang lebih tebal, silakan ke versi 2. Kalau yang lebih tipis itu di versi 1. Dan modelnya, kalau masih ada. Dan modelnya itu relatif cakep kalau dapet colorway yang aman. Nah, kalau yang versi 1 itu colorway paling cakep menurut gue adalah yang Black Panther sih. Gak tau lu masih bisa dapat atau enggak, tapi itu cakep banget, gila banget itu. Iya, itu kalian juga nggak akan disangka pakai apa namanya brand lokal under 1 juta sih. Kayak brand mahal gitu memang sih kalau yang Black Panther itu. Kalau masih dapat ya, kalau udah nggak dapat ya cari warna hitam gitu yang safety ya, warna-warna aman lah buat sambil ngantor juga. Jadi ngantor bisa, olahraga bisa. Nah, atau enggak kalau memang kalian nggak akan olahraga, dia punya saudara nih si Hyperblast ini, Pak. Yang buat jalannya? Betul, walking shoes-nya. Ada, kalau dari versi 1 itu jadinya saudaranya adalah Brisbane. Nah, Brisbane ini kita udah bawa sama Brisbane. Soalnya sama persis, bedanya di upper. Jadi dia itu sebenarnya dipakai lari tipis-tipis bisa-bisa juga. Cuman, ya itu tadi karena beda uppernya dia lebih panas. Ya dibandingkan sama sepatu lari, tapi nggak bisa dibilang gerah banget juga. Nah, kita udah tes ke Brisbane, ke Pio Tahi, ada beberapa tempat-tempat lah di New Zealand dan di Australia. Sangat oke sekali, Pak. Badak loh, ketemu batu-batu yang tajam-tajam gitu, nggak rusak, nggak habis bahkan soalnya. Badak banget, luar biasa, jempolan. Segitu worth the Yes, 500 ke 600 ya, itu cocok buat menerjang KRL gitu ya. Betul. Buat menerjang jalan umum, disiksa hari-hari itu sangat-sangat layak sekali harganya. Nah, kalau nggak dapat, alternatif itu sebenarnya adalah Ortus Berlin. Yang walking shoes-nya. Nah, Ortus Berlin ini dari Sol Hyperblast versi 2. Please adjust accordingly, terserah kalian lebih cocok yang mana gitu ya. Kalau cocoknya sama yang lebih cushion, ya berarti ke Berlin. Kalau pengen nggak setebal itu cushionnya, berarti ke Brisbane. Itu aja sih. Sama-sama badak, build quality-nya juga nggak kalah bagus ya guys ya, karena masih dari satu pabrikan ya. Nah, kalau Hyperblast atau keluarga walking shoes-nya rasanya kemahalan, gue ada satu lagi nih. Atau stoknya udah habis ya? Iya, ini ada yang lebih murah. 100 Soft Strike namanya ya. Soft Strike. Ya beda. Nyebelinnya adalah cuman colorway-nya aja sangat berani gitu ya. Itu aja nyebelinnya. Iya, ada warna-warna tapi kalau buat pengetesan kita ya, si solnya itu bisa mendekati kualitasnya Hoka Bonda yang generasi sebelum-sebelumnya. Tapi memang mirip kok. Memang mirip. Build quality-nya juga bagus banget. Dan dia itu empuk tapi stabil. Nah, ini empuk tapi stabil ini yang jarang bisa diberikan sama si Skechers. Ini sepatu under 500.000 yang kayak dari tadi juga kita bahas semuanya ya. Semua yang cushion itu semuanya di list kita stabil. Empuk tapi stabil. Ada stability. Betul, bukan ada stability-nya sih, tapi supportnya ada. Jadi nggak terlalu kemana-mana gitu ya kaki. Nah, jadi lebih oke, lebih nyaman lah di situ. 100 Iya, 100 soft strike. Kalian bisa lihat reviewnya juga ke belakang kita ya. Dan kita merekomendasikan itu buat yang overweight, baru mulai lari atau sering jalan. Itu juga sangat worth it buat disiksa, ya karena badak memang sepatunya. Dari lo ada brand lokal apa lagi nih yang menarik nih? Sebenarnya pengen ngerekomendasiin Sensu sih, tapi udah nggak ini kan. Iya. Sebenarnya ada versi 2-nya sih si Sensu ini. Sensu 2, kalau nggak, emang udah rilis juga? Udah, tapi nggak tahu nih, habis. stoknya masih ada atau enggak kan? Masih ada beberapa size. Iya. Oh banyak, kagak laku. Ada yang baru juga Mizu. Oh iya. Terus ada Musashi atau apa gitu. Tapi mungkin di OG sih kalau Kanki itu. Apa coba? Apa? Honjo ini iya. Iya loh. Kita. Itu sepatu 300.000 sangat bisa disiksa sekali. Oh, nggak tahu kenapa Honjo kayak rasanya tuh kalau kalian masterpiece gitu. Iya, kalau kalian suka sama Skechers yang soalnya itu terinspirasi dari Ultra Boost gitu bulat-bulat, ya Honjo juga sama, Pak. Iya, sama. Masalahnya ini harganya cuma sepertiganya harga Skechers. 300-an gitu. Iya, kita udah pernah cek ke orang-orang ya, build quality-nya itu juga mirip.
Dan bahkan material knitnya itu lebih premium daripada yang umumnya dipakai bener. Skechers di harga 900 ribuan. Di mana Skechers 900 ribuan itu biasanya pakai mesh. Di mana knit itu lebih premium daripada mesh sebenarnya. Lebih mahal juga. Iya, jadi jangan bilang lagi brand lokal itu jelek, ya kan? Justru brand lokal itu good deal. Dengan harga yang terjangkau, kita bisa dapat kualitas yang maksimum. Jangan kayak brand luar dengan harga yang maksimum gitu ya, kita dapat kualitas yang terjangkau gitu. Bener sih, kebanyakan. Bener. Nah, ada lagi nggak sih? Kayaknya kalau Kangki tuh sebenarnya banyak loh. Banyak yang menarik. Beberapa dari artikel Kangki itu worth it. Iya, Roadstar mungkin ya. Roadstar ya. itu juga cakep sih. Yang klasik ya Roadstar. Roadstar. Kalau Roadstar ini suka kita lihat nih, ada beberapa kawan ya yang kita suka lihat di sosmednya itu posting pakai Roadstar keluar negeri, umroh bahkan gitu ya. Kayak kemarin Mas Angga juga ya keluar negeri atau kemana traveling itu selalu pakai Roadstar. Nah ini memang certified sih kalau si Roadstar ini sebagai salah satu walking shoes terbaik. Ya kan? Oh iya, berarti mungkin final rekomendasi kita juga kalau masih nggak puas di list ini, sebenarnya kalian bisa merujuk sih sama rekomendasi walking shoes kita yang kemarin. Iya benar, bisa jadi alternatif lain. Iya, kita udah pernah bikin nih. Selain Roadstar apalagi di sana tuh? Ada. Geoflex itu masuk kan? Geoflex ada satu. Ardiles ada lagi. Ardiles ada ya? Iya. Kangki tuh masuk 2 loh di sana tuh. Iya, Kangki tuh masuk 2. Iya. Nah, itu berarti ya. Jadi menurut kita sih sebenarnya ini end note-nya nih buat teman-teman yang mencari manfaat dari sepatu Skechers. Kita bukan lagi memusuhi brand Skechers ya. Enggak. Kita cuma kasih tahu kalian dari segi manfaat banyak alternatifnya. Betul ya. Dari segi material versus dengan harga banyak yang lebih worth it. Betul. Terutama dari lokal gitu ya. Terus kemudian kalau kita mencari pun dengan berbagai macam angle desain gitu ya, selalu ada alternatifnya. Jadi kita cuma pengen menyadarkan kalian, Skechers itu not one of the best, tapi itu brand mediocre gitu ya. Kalau kalian memang mencari sesuatu yang lebih, selalu ada di tiap-tiap titiknya. Karena apa? Ini dari foundernya sendiri memang sudah menyampaikan kalau Skechers itu mengcopy brand lain dan kemudian dikeluarkan oleh versi mereka. Dan versi tanda kutip terjangkau. Tapi kan sebenarnya harganya cuma 11-12 sama brand luar yang lain. Ataupun ya 2 kali lipat, 3 kali lipat dari brand lokal. Nah, kalau kalian beneran serius mau nge-support brand lokal atau mau dapat deal yang lebih baik gitu ya dari segi kualitas ataupun harga, menurut kita sih list yang tadi sudah sangat bisa membantu sekali. Betul. Kayak gitu ya. Betul. Nah, alternatif Skechers kan ada nih. Buat kalian yang butuh rekomendasi lain bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Oke. Gitu. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa masuk ke Lapas Syukulis. Oh iya, benar. Karena Lapas Syukulis adalah lapas paling nyaman di dunia. Iya kan? Kalian dikasih informasi yang penting-penting. Iya, tapi tidak dihukum. Betul. Iya. Saya bayar. Emang di sana nggak dibayar? Bayar juga.